Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Selingkuh dibalas selingkuh, bab 13. Adelia memilih beberapa buah segar, dan sesekali melirik ke arah wanita yang ada di hadapannya. Wanita itu sedang memilih buah juga, tapi memperhatikan suaminya dengan senyum menggoda. Perempuan ini sepertinya masih belia, apa dia seorang sugar baby? Pikir Adele. Damian asik memperhatikan barang di sekelilingnya. Tanpa sadar, seorang perempuan terus mencuri pandang padanya membuat Adelia jengah. "Sayang, aku mau pulang sekarang," ucap Adelia sedikit keras. "Kenapa? Tidak jadi belanja?" tanya Damian bingung. "Tidak, aku tiba-tiba menginginkanmu sekarang," jawab Adele, tanpa malu dan merangkul pinggang Damian mesra. Membuat lelaki tampan itu bingung, apa yang terjadi dengan istrinya ini. Adelia menarik tangan Damian, dan membawa suaminya keluar dari minimarket tersebut. "Kenapa, Del?" tanya Damian yang tahu kalau Adele tengah bete. "Apa kamu tidak memperhatikan, kalau perempuan di hadapanku tadi memperhatikanmu? Atau kamu memang sengaja pura-pura tidak tahu? Biar bisa terus dijadikan bahan pandangan untuknya," ketus Adele merajuk. "Perempuan mana?" tanya Damian masih bingung. "Jangan berlaga-lugu begitu. Aku tahu semua lelaki itu sama, jika melihat yang lebih bening dan segar sedikit saja mulai kumatnya." Oceh Adele ketus. "Del, kamu cemburu?" tanya Damian, menatap wajah Adelia yang terlihat menahan marah. Tapi Damian malah suka, bukannya cemburu tanda cinta dan sayang? Berarti Adele sudah mencintainya. "Pikir sendiri," ketus Adele, membuat Damian terkekeh kecil. Ditariknya tangan Adele agar mendekat padanya. Dan dipeluknya tubuh perempuan itu, diciumnya beberapa kali puncak kepala Adele. "Kamu perempuan yang bisa mengalihkan duniaku. Kamu perempuan yang membuatku gila, dan kamu perempuan yang bisa membuatku bahagia. Tak ada alasan untuk mencari yang lain, karena yang aku butuhkan ada pada dirimu," ucap Damian, mengangkat dagu Adele agar menatapnya. Adelia menutup matanya, dan bibir Damian sudah mendarat sempurna, memberikan rasa nikmat pada Adelia. Ciuman panas pun tak bisa terelakkan lagi. Adele membalas ciuman Damian, dengan penuh perasaan cinta. Hingga membuat Damian semakin bernafsu. Membuat dua kancing kemeja Adele untuk bermain di daerah kesukaannya. "Ah!" lenguh Adele saat Damian berhenti di inti kembar. Tangan Damian sudah berusaha membuka Adele, tapi ditahan oleh perempuan itu. "Kenapa?" tanya Damian frustasi, karena tindakannya dilarang Adele. "Aku tidak ingin jadi pusat tontonan orang, melihat mobil bergoyang di parkiran minimarket ini," jawab Adele, membuat Damian tersadar kalau mereka masih di parkiran. Damian tersenyum malu, bisa-bisanya dia kehilangan kendali oleh perempuan ini. "Rapikan pakaianmu, kita lanjut di rumah," ujar Damian. "Belanjanya?" tanya Adele. "Besok saja atau bisa delivery order," jawab Damian seenaknya, membuat Adele menghela nafas panjang dengan keinginan suaminya ini. Damian mendorong tubuh Adele ke ranjang empuk kamar mereka. Lalu memagut Adele serta meninggalkan tanda di sana. Agar pria manapun tahu bahwa wanita ini miliknya. Tangannya dengan lihai membuka semua yang menghalangi. Hingga dengan sekejap, semuanya sudah polos. "Sayang," desah Adele menikmati tugas yang dikerjakan Damian. Tubuhnya menegang seketika, saat mendapatkan puncak pertama dari petualangannya. Perlahan tapi pasti, Damian mendaki di bawah sana, berbagai metode ia gunakan. Dengan ketekunannya dan semangat nikmat yang tinggi. Akhirnya Damian sampai di puncak tertinggi dalam kenikmatan. Begitupun istrinya, ia terbawa ke puncak itu bersama suaminya. Adele bisa merasakan kehangatan yang dihasilkan dari pendakian suaminya. "Sayang, cepat menyingkir," ucap Adele pelan. Karena dia merasa sesak, dihimpit oleh Damian yang bertubuh profesional. "Biarkan begini dulu, baby. Aku masih ingin memelukmu," jawab Damian pelan, dia belum mau beranjak dari tubuh wanita itu. Bahkan linggis pun masih berada di situ.
Adelia hanya bisa pasrah dengan apa yang dilakukan Damian. Mendorong tubuh lelaki ini pun percuma, dia tidak akan mau menjauh dari dirinya. "Kamu mau kemana?" tanya Haikal pada Karin yang sudah rapi. Karena perempuan ini hendak keluar malam hari tidak seperti biasanya. "Aku ada janji dengan temanku, Mas." "Titip Satria dulu," jawab Karin santai. "Rin, ini sudah malam, tidak selayaknya seorang istri pergi keluyuran malam hari. Apalagi meninggalkan suami dan anak di rumah," bentak Haikal. "Kamu mau ikut? Ayo. Kamu mau jadi bahan tertawaan teman perempuanku nanti, tidak kan? Ayolah, Mas. Ini Jakarta, bukan kampung. Aku juga pergi sebentar dengan teman-temanku menghilangkan stres, karena seharian bekerja sebagai babu di rumah mamamu ini." Ketus Karin jengkol. "Jaga ucapanmu, Rin. Mama itu mertuamu." "Ya. Aku tahu, tapi tidak selayaknya dia memperlakukanku seperti seorang pembantu. Aku ini menantunya, aku ingin hidup bahagia seperti dulu." "Sabar. Kamu harus sabar, Rin. Sebentar lagi aku juga bekerja di perusahaan besar, bahkan bisa mengalahkan perempuan Adele itu. Aku akan sukses kembali, Rin." "Mana, Mas? Buktikan, jangan sekedar omongan saja. Anak kecil pun bisa bilang dia sukses tanpa bukti." Ketus Karin tak memperdulikan Haikal. Dia terus pergi, membuat Haikal geram. Karin tak lagi menghargainya sebagai seorang suami, Karin sudah bertindak semaunya. "Awas saja kamu pulang nanti, akan aku beri pelajaran." Geram Haikal mengepalkan tangannya. "Karin, kau seorang istri, berperilakulah dengan baik. Apa kata orang, jika melihatmu pergi malam pulang pagi?" bentak Haikal, karena Karin pulang jam 4 subuh tadi. "Ibu macam apa kamu, yang pulang pergi sesuka hatimu?" geram Haikal lagi. Karin tidak menjawab, matanya masih tertutup sempurna. Dia sangat mengantuk, tapi Haikal terus mengoceh tanpa henti. "Kau benar-benar keterlaluan," ucap Haikal meninggalkan kamar lalu segera pergi. "Haikal, bilang sama Karin, jangan membiarkan Satria main sendirian keluar. Kalau ditabrak mobil bagaimana?" ucap Papa Haikal, yang melihat cucunya bermain sendiri di luar. "Neneknya mana, Pah?" "Gak tahu," ketus Papa Haikal. Haikal mengusap wajahnya kasar. Masih pagi ada saja masalah membuat moodnya hancur, padahal ini hari pertamanya bekerja. "Satria main di dalam saja, jangan keluar," ucap Haikal menggendong anak lelakinya ini, dan masuk kembali ke dalam kamar. "Karin. Karin. Aku harus bekerja, Satria tidak ada yang menjaga." "Kasih sama ibu, Mas," jawab Karin yang enggan bangkit. "Ibumu tidak ada? Mama kamulah, Mas." "Aku capek," keluh Karin. "Siapa yang menyuruhmu keluyuran malam hingga pagi?" "Sampai melupakan semuanya," bentak Haikal. "Mas, aku juga butuh uang. Aku juga butuh refreshing," balas Karin membentak. "Uang? Apa dengan keluar malam hari kamu dapat uang? Apa dengan pergi malam hari itu refreshing bagimu? Jika iya, apa yang kamu kerjakan? Menjadi PL? Mas, jaga omonganmu. Kamu tahu, ini penyesalan terbesar yang aku rasakan. Menikah denganmu membuat hidup senangku hilang. Kamu menyalahkanku, Mas? Kamu kira, aku tidak menyesal memberikan kehidupanku padamu? Jangan merasa benar sendiri, Mas. Aku lebih menyesal daripada kamu." Teriak Karin, hingga membuat anaknya ketakutan, melihat pertengkaran papa dan mamanya. "Ini urus anakmu, aku mau kerja." "Pusing tiap hari hanya bertengkar terus," ujar Haikal memberikan Satria pada Karin lalu pergi. "Aarg." Pekik Karin kesal, kehidupan yang dia impikan dulu hancur seketika. "Sayang, geli," ucap Adele mendesah. "Tapi enak dan nikmat, kan?" tanya Damian menggoda istrinya. "Sudah sana kembali ke kantormu." Usir Adele, karena dari pagi tadi Damian tidak mau pergi ke kantornya. Dia sibuk mengekori Adele, dan bergerilya di inti kembarnya yang sedang serius bekerja. "Ayolah, Del. Libur hari ini.
Aku ingin berdua saja, bujuk Damian. Pekerjaanku banyak, sayang. Masih ada beberapa hal yang harus aku periksa. Jelas Adele, membuat Damian menghela nafas panjang. Entah kenapa lelaki tampan ini tidak mau berpisah dari istrinya. Ponsel Damian tiba-tiba berbunyi. Adelia hanya melirik sejenak ketika suaminya ini mengangkat telepon dan menjauh darinya. Sebentar lagi saya ke sana, ujar Damian menutup ponselnya. Del, aku pergi sebentar ke kantor. Ada yang harus aku selesaikan. Ucap Damian, mencium kening Adele dan segera pergi. Membuat Adelia bertanya-tanya, ada apa? Kenapa suaminya bisa langsung pergi? Apa ada hal yang lebih penting dari dirinya? Adelia sebenarnya senang Damian berada di dekatnya. Dia merasa, Damian sangat membutuhkan dan mencintainya. Tapi Adele juga tak boleh egois, Damian punya tanggung jawab lain yang harus dia selesaikan. Banyak nyawa yang bergantung hidup padanya saat ini. Ada apa? Kenapa kau mengganggu waktuku? Bukannya semua pekerjaan bisa aku cek dari ponselku? Tanya Damian. Ia sedikit marah pada Anita sang sekretaris, yang menghubunginya saat dia sedang bersama Adele. Pak, klien minta waktu pertemuannya dimajukan hari ini. Karena besok mereka ada acara lain, jadi saya menghubungi Bapak, untuk memberitahu, jawab Anita pelan. Saya sedang bersama istri saya. Lain kali, jika saya mengosongkan jadwal jangan diganggu. Ucap Damian membuat Anita terdiam. Anita sedikit kaget, mendengar ucapan bos tampannya ini. Pasalnya tiba-tiba Damian sudah menikah, memang beberapa kali Damian sudah memberikan informasi, kalau akan menikah. Tapi belum tahu kapan, dan sekarang Damian sudah memiliki istri. Tidak ada harapan lagi untuk para perempuan mendekati Damian. Adele menghela nafas panjang beberapa kali, dia melirik jam tangannya. Tapi belum juga ada tanda-tanda Damian datang. Sedangkan ponselnya dihubungi, tapi tidak ada jawaban. Membuat Adele tak sabar untuk menunggu lagi, karena sudah pukul 3. Dan mereka melewati makan siang bersama hari ini. Kemana dia? Gumam Adele seraya berdiri, dan segera keluar dari ruangannya. Kinanti, saya pulang duluan, semua berkas sudah saya tanda tangan di atas meja. Dan besok saya tidak bisa masuk ke kantor, karena harus menemani suami saya, ucap Adele. Kali ini, Kinanti yang tersentak kaget mendengar ucapan Adele. Suami? Adelia sudah punya suami lagi, atau dia kembali pada Pak Haikal? Pikir Kinanti, karena memang tidak ada undangan pernikahan yang datang untuk para karyawan. Adele pun tak pernah mengenalkan lelaki lain sebagai suaminya, pikir Kinanti. Jangan bingung, saya sudah menikah lagi. Jelas Adelia, dia seakan tahu isi kepala Kinanti, yang sedang kebingungan saat ini. Dan bukan kembali pada Haikal, dia seorang lelaki yang juga kamu kenal. Siapa, Bu? Tanya Kinanti memberanikan diri karena penasaran. Pak Damian, dia suami saya saat ini. Jawab Adele tegas dan tersenyum kecil, lalu pergi meninggalkan Kinanti yang mematung sendiri. Ia mencoba mencerna dari ucapan sang atasan. Pak Damian. Gumamnya pelan lalu terpekik kesal. Damian lelaki yang sudah diincarnya lama, bagaimana bisa menikah dengan Adele? Kinanti terlihat lesu, dia kecolongan oleh sang atasan. Padahal dia sudah lama mencuri pandang pada Damian, dari saat Adele masih bersama Haikal. Tapi kini, Damian malah menikah dengan Adele, sepertinya ini adalah hari patah hati Kinanti. Bersambung.